Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini ada sarjana hubungan internasional. Namanya Kak Wira di sini. Halo semuanya. Kak Wira ini adalah lulusan S1-nya, jadi udah S2 guys. S1-nya itu adalah hubungan internasional dari Universitas Pajajaran. Ya, 4. betul. Gila. Betul. Untuk teman-teman yang sosum nih banyak banget yang pengen masuk HI Unpad, HI UI, pokoknya HI lah. Itu juga termasuk yang paling rame bertahun-tahun. Oke, pertanyaan pertama, benar nggak di HI itu belajarnya banyak tapi sedikit, benar nggak? pernah dengar kayak gitu? Ya betul. Ya, masa tahu aja. betul. Jadi ada ungkapan tuh. Saya juga dapat dari diplomat yang terdahulu. Jadi dia tuh kasih tahu ke kita bahwa lulusan HI itu istilahnya adalah Jack of all trades. Jack of all trades. Ya, Jack of all trades itu kita belajar banyak semua, semua bidang kita iniin. Sosial, politik, ekonomi, budaya, sampai keamanan juga. Keamanan Iya, juga. keamanan juga, tapi sedikit porsinya sedikit gitu ya. Jadi memang dalam beberapa semester itu banyak banget yang dipelajarin dan itu memang tidak porsinya tuh sedikit banget gitu ya. Tapi jadi tahu semuanya begitu. Jadi tahu semuanya. Iya, gue pernah dengar yang hukum aja belajar gitu. Iya, betul. Ini ekonomi belajar, belajar, semuanya belajar, tapi ya pengantar lagi, gitu benar ya? Betul. Ada pengantar lagi, baru pas ini masuk ke internasional kayak gitu, baru ada ini. Oke. Ya itu ini yang paling banyak mitosnya sih, kayak paling banyak kedengeran di antara anak-anak HI. Nah, sekarang nih, katanya SMA-nya IPA, padahal sekarang bilangnya Saintek atau inilah. Tapi masuk ke hubungan internasional. Pilihan kedua lagi tadi katanya. Pilihan kedua lagi. Gimana? Jadi dulu gimana? Pilihannya apa aja? Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau dulu saya tuh anak IPA nih. Senangnya memang ke arah biologi sebetulnya. Senangnya ke biologi. Anak IPA pada umumnya lah ya. Pada umumnya lah gitu ya. Begitu masuk ke IPA, ternyata porsi yang dipelajarinya fisika, kimia, dan lain-lain itu lumayan ya. Hitungannya lebih banyak. Jadi nggak bisa nyanggupi mungkinnya gitu ya. Tapi ya di sisi lain juga mungkin orang tua juga bilang coba kalau masuk ke soshum di ranah ekonomi deh. Dan bapak saya sebetulnya dulu dia punya mimpi sebetulnya pengen jadi diplomat gitu ya. Ada mimpi lah dari dia, ada sempat punya cita-cita untuk jadi diplomat. Cobalah ya Wira coba diinikan. Saya coba belajar di situ, saya coba cari konsul ke guru BK dulu gitu ya. Guru BK saya memang menganjurkannya ke arah sana karena dulu saya PKN-nya juga tinggi. Belajar PKN ya. Belajar PKN saya cukup tinggi, terus ada sosiologi juga itu kan saya cukup tinggi juga. Nah, di situ terus dia coba mengarahkan ke arah situ. Oh ya, sama satu lagi bahasa Inggris. Nah ya HI ini bahasa Inggris pasti. Bahasa Inggrisnya bagus enggak gitu kan gitu. Akhirnya ya cobalah kita masuk ke HI dan diarahkan ke arah sana. Waktu itu juga memang dilihat dari tryout di sekolah dulu, memang cocoknya di HI. Ya udahlah kita coba masuk ke situ dan memang menjadi pilihan kedua memang justrunya ya. Karena istilahnya dulu mungkin saya juga masih cari amannya kayak gimana nih gitu ya. Pilihan pertamanya apakah ekonomi dulu, apakah HI dulu gitu ya. Gitu. Kalau pilihan pertama, pilihan kedua benar sih. Pertama pasti ekonominya manajemen. Pilihan pertama manajemen Unpad. Berarti tinggi juga ya. Iya. Dulu tuh justru HI itu masih di bawah, Mas. Masih di bawah kalau nggak salah tuh tahun 2010-an ya. 2010 tuh masih di bawah lah, masih di bawah FEB lah manajemen. Tapi kayaknya memang selisih lah, memang segitu-gitulah kejar-kejaran aja biasanya. Betul. Akhirnya saya coba cari aman, yang satu manajemen, yang kedua HI, yang ketiga justru pilihannya biologi. Dan dulu kan tetap dipilih ya. Iya, betul. Karena kan dulu kan tahun 2010 kan ada IPC tuh. Betul. SNMPTN, ada IPC.
akhirnya saya coba ke situ ya memang masuknya ke HI. Oke, ya keren banget sih sebenarnya ya masuk HI, padahal pilihan kedua. Tapi kalau teman-teman tahu SNMPTN atau sekarang SNBT itu tetap ya, jadi semuanya paralel dimasukin dulu satu-satu, ntar yang diterima akan langsung masuk ke sana gitu. Kebetulan pilihan keduanya nih HI-nya oke nih, langsung masuk jadi langsung diterima. Wah, ini apa? Ya bukan mengecilkan teman-teman yang pilihan satunya HI ya, benar ya. Betul. Tapi apa kebetulan rezekinya kayak gitu. Tapi waktu itu masih 3 pilihan, dan yang ketiga apa biologi tadi, dan masih ada sosum dan saintek. Kalau sekarang nggak ada. Oke, sekarang gini, kalau di HI nih begitu masuk, biasanya kan kalau di UI atau di Unpad juga mungkin sama, ada mata kuliah yang satu universitas juga belajar gitu, bahasa Inggris lah, mungkin PPKN gitu-gitu, filsafat atau apa. Nah, kalau di HI, kapan ngerasa, pas belajar ini nih, wah emang udah anak HI banget nih gitu. Pas belajar apa? Ngerasain nggak? Kalau dulu ngerasa waktu di HI, sangat merasa anak HI itu ada mata kuliah diplomasi. Ada mata kuliah diplomasi. Jadi dia tuh, saya lupa sih SKS-nya, tapi cukup tinggi tuh SKS-nya. Ternyata memang ada prakteknya. Oh, prakteknya? Ada praktikumnya. Ngapain lobby-lobby atau? Iya, jadi beneran? Iya betul. Jadi kita mengibaratkan tuh di mata kuliah diplomasi itu adalah kita ibaratnya masuk di General Assembly-nya PBB. Atau ada dewannya, betul, sidang umum ya, sidang umum. Jadi istilahnya ya di situ saya waktu itu jadi perwakilan, saya ingat tuh, saya jadi perwakilan negaranya masih kecil sih, negara Afrika Selatan kalau nggak salah, saya masih ingat. Jadi dia jadi kita memsimulasikan jadi perwakilan negara. Saya waktu itu jadi Afrika Selatan sama rekan saya. Kemudian kita membahas apa yang memang ditawarkan di situ di dewan tersebut, di simulasi dewan tersebut. Jadi misalnya jadi ada beberapa topik, seingat saya itu waktu itu ada 5 topik. Topik pertama tuh ada di ranah keamanan regional kayak gimana. Kemudian yang kedua ada yang masalah ketahanan pangan. Jadi sebetulnya mengacu kepada sustainable development sih, tidak beda jauh. Jadi yang dibahasnya istilahnya urgensinya ke arah sana. Nah, di situ tuh kita sebagai Afrika Selatan bagaimana nih kita merespon isu ini. Misalnya isu ketahanan pangan loh. Memang benar karena Afrika kan ketahanan pangannya masih ini ya, artinya masih ke arah sana artinya. Di situ kita harus memposisikan sebagai sebuah negara yang memang concern di masalah itu. Masalah itu misalnya ketahanan pangan Afrika Selatan bagaimana. Nah, di situ tuh kita di situ juga karena simulasi kita juga harus belajar dulu nih. Kita cari tahu. Kita riset dulu, cari tahu sudut pandangnya Afrika berarti ya, harus bilang saya jadi orang Afrika Selatan gitu ya. Gitu. Jadi ibaratnya harus tahu memposisikan diri, bagaimana kita lobbyingnya seperti apa. Terus yang menariknya ini kita harus lobbying ke negara siapa. Jadi rame nih satu kelas gitu. Rame. Waktu itu saya tuh praktikumnya memang di hotel sih, di convention hotel. Jadi memang kita satu kelas, kita nge-arrange sendiri. Jadi ada kepanitiaan kecilnya gitu lah. Ada kepanitiaan kecilnya bersama dosen. Di situ dosennya jadi apa? Jadi dia cuma di belakang gitu, hanya mengawasi saja. Ngawasin saja. Jadi berjalannya assembly itu atau pertemuan PBB itu baik atau tidak memang gimana dari kita gitu. Jadi kita kalau misalnya baik kita menanggapi seperti apa, respon kita baik, lobbyingnya seperti apa, dan kita juga sesuai lah koridor-koridornya sama. Dosen pasti menilainya bagus gitu. Jadi misalnya memang bagus secara overallnya sudah bagus ya, bagus gitu nilainya gitu ya. Tapi berarti ini saling ini ya, kalau ngomong inilah ya, kita ngomong berarti saling sangkut paut ya, sama ada temen ternyata dia kurang perform nih pas lagi ini, kitanya jadi kelihatan ikut jelek juga kayak gitu atau gimana? Iya betul. Jadi istilahnya kita juga di situ ya bagi-bagi tugas sih sebetulnya ya. Kalau waktu itu ya sama siapa nih, Afrika Selatan waktu itu ingetnya ininya lawan gak lawan ya, maksudnya satu sidangnya itu yang banyak ini sama negara apa gitu. Kita sih memang waktu itu tuh waktu yang bahas ketahanan pangan tuh waktu kita sedang dalam posisi
membahas soal African Union. Jadi kita hanya sesama negara Afrika saja aja gitu yang cukup besar okay. Gitu misalnya seperti Nigeria, Kamerun. Nah seperti itulah kita tiba-tiba mereka jadi anak Unpad nih ya. Iya. Anak Indonesia, orang Indonesia Betul. semua belajar jadi orang Nigeria, yang satu belajar jadi orang mana Afrika Selatan, Pantai Gading gitu misalkan betul, ya gitu. Jadi makanya begitu kita bahas isu soal keamanan, misalnya keamanan global, pasti yang berkoar-koar itu adalah ya negara-negara besar, Amerika Serikat gitu ya. Ada juga yang jadi Amerika Serikat. Jadi dulu tuh kalau saya boleh cerita, sekelas tuh kita HI Unpad tuh ada, saya masih ingat tuh 122. Satu angkatan. Jadi yang perwakilan setiap negara tuh pasti cuma 2 orang. Iya, dan yang pemimpin sedangnya juga tetap ada kan, pasti kan. Jadi ini juga ada gitu. Wah itu kebayang sih, beneran kayak berasa orang anak HI ya, beneran kayak diplomat banget ya. Memang tadi ada udah jadi utusan negara mana, jadi utusan negara mana gitu. Itu dan harus belajar jadi mereka ya. Iya betul. Belajar jadi mereka juga, ikut ininya rame juga, cuma yaitu semuanya dinilai. Iya, nilainya. Semuanya dinilai. Ada nilainya. Pada akhirnya ujung-ujungnya ngejarnya nilai juga ya. Tapi anyway itu ini banget sih, kayak begitu. Itu semester berapa dapat mata kuliah itu? Semester 5 kalau nggak salah ya, memang di akhir-akhir sih ya. Tahun ketiga udah ya. Tahun ketiga ya, 2012 akhir kalau nggak salah ya. Pokoknya berarti selama 1 semester itu mempersiapkan untuk itu terakhir ujian, atau dalam 1 semester berapa kali? Sebetulnya kalau sidangnya itu hanya di mata kuliah itu sih sebetulnya. Iya, harus cuma ada di mata kuliah itu tuh. Di semester 5-nya itu. Di akhir aja. Di akhirnya saja. Jadi misalnya ujiannya itu di UAS-nya yang memang di Desember misalnya ya, karena mata kuliahnya juga di awal Agustus. Di situ kita persiapin, jadi bahwa dalam 1 semester itu kita persiapkan buat ke arah sana. Dan kalau nggak salah mata kuliah lain juga di semester itu mengikuti ke arah itu juga gitu. Jadi kayak membahasnya sama. Jadi semuanya sinergi ya, pengen supaya nanti pas ujian yang praktek itu, yang sidang itu jadi gede, warnanya juga ada, ininya juga ada. Bahasannya juga kan mata kuliah lain juga pasti mendukung ke arah situ juga. Nah itu tuh kalau udah semester 5 memang harusnya sih ini ya, langsung masuk itu ya udah jadi anak HI banget tadi ya. Tapi ada peminatannya nggak sih kalau di HI? Atau sama semua aja belajar? Sebetulnya kalau peminatan di HI Unpad itu berdasarkan kita riset atau skripsinya mau ke arah mana gitu ya. Sebenarnya mau ke arah mana. Dan memang sebagian besar itu terbagi 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada yang di keamanan, hukum, organisasi internasional. Dan kalau saya beda sih, kalau saya sendiri beda. Kalau saya justru di risetnya ke arah lingkungan. Ke arah lingkungan. Masih ke bawah-bawah ya anak biologinya kali. Biologi masih ke bawah sampai sekarang. Sampai sekarang lagi. Sampai sekarang malah masih ke bawah-bawah gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada, tapi nggak strict ya peminatannya, kayak ambil ini berarti harus ambil mata kuliah ini semua gitu. Enggak sih, berarti nyebar kemana-mana juga nggak masalah. Nggak masalah. Okay. Jadi tidak, dan waktu itu pun tidak ada mata kuliah yang ibaratnya harus ada syarat gitu ya. Iya. Persyaratan. Harus ngambil mata kuliah, misalnya mata kuliah yang memang cukup advance harus ngambil mata kuliah yang ini. Tapi dulu sih tidak ada sih, nggak ada. Nggak. Jadi bebas aja ya. Iya, bebas aja. Mana gitu. Itu lumayan enak sih kalau buat ini ya. Tapi memang tadi karena luas banget juga, berarti bisa dong kayak lulus dari jadi 150 SKS gitu atau berapa, bisa aja ya kalau mau ya. Bisa aja sih ya. Karena nggak ada ini kan, nggak ada harus misal tadi peminatan yang keamanan harus ambil ini gitu. Nggak masalah di situ. Nggak masalah sih sebetulnya. Dan kemarin waktu itu pun waktu itu SKS yang diambil juga tetap ya strict juga sih, maksudnya tetap di situ, misalnya waktu semester berapa harus berapa SKS, diambillah berapa SKS di situ. Jadi tidak lebih lah. Tidak lebih, tidak lebih enggak ya.
Kalau sekarang kan memang yang saya tahu juga SKS-nya cukup gemuk ya. Iya, Saya tahu katanya. sampai 150 kalau nggak salah. Pada bisa karena dia pengen ambil ini, ambil ini. Apalagi kurikulum Merdeka ada yang magang di sana, ntar dihitung jadi berapa SKS, ternyata pulang mau ambil mata kuliah lagi juga bebas gitu. Memang ada perubahannya lumayan drastis sih. Itu tapi cuma berapa tahun terakhir, 2 tahun lainnya. Oke. Nah, sekarang kan Kak Wira ini dosen, Pak ya, berarti sebenarnya kalau di kampus ya udah ya. Kak Wira ini dosen di apa namanya tadi, pariwisata, marine tourism kalau bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman cek di kampus lain di luar sih banyak ya, marine tourism itu udah jadi kayak studi atau yaitu program studi beda gitu. Nah, kalau teman-temannya, kalau kita ini ngomongin HI-nya dulu nih. Kalau teman-temannya yang lain, banyak kan ininya kemana untuk prospek kerja? Apa sekarang kerjanya aja dulu deh. Kalau ngomongin prospek kan, ya prospeknya deh. Prospeknya juga apa? Terus kalau sekarang kenyataannya mungkin teman-temannya Kak Wira nih pada berkecimpung di mana gitu. Kalau teman-teman angkatan saya justru menariknya tidak ada yang jadi diplomat. Oh, nggak ada yang jadi diplomat. Tidak ada yang jadi diplomat, tapi ada yang jadi periset, ada risetnya di riset apa namanya ekonomi bisnis ada gitu. Karena kan NGO di NGO. Yang di NGO ada, di BUMN juga ada kalau nggak salah. Di BUMN, di bank pun ada. Apa namanya ya, industri pada umumnya sih sebetulnya ya, dari pendidikan, perbankan, sosial, NGO itu banyak sih teman-teman saya di angkatan 2010 itu. Ya, tapi menariknya memang angkatan kami tidak ada yang jadi diplomat. Kebetulan. Tapi angkatan atasnya atau bawahnya ada kan? Justru banyak. Aduh, memang agak unik. Tapi tetap kan tahu tujuan utamanya kan itu katanya jadi diplomatnya itu gitu. Atau ada ini. Karena kemarin banyak info katanya banyak yang malah jadi diplomat atau kerja di kedubes lah ya atau konjen itu malah yang dari jurusan sastra tertentu, misal sastra Arab, dia malah jadi kerja di dubes sana tuh di Yordania di mana gitu. Itu ngaruh gak sih mungkin karena punya bahasa kedua, ketiga gitu-gitu? Di situ diajarin nggak kalau di HI atau Kalau di HI Unpad memang kita belajar juga bahasa, ada beberapa bahasa yang kita pelajarin. Prancis, Jerman, Arab, mau nggak salah, sama Rusia. Saya ingat Rusia juga. Ada Rusia juga belajar. Tapi lagi-lagi basic-basicnya. Iya, basic-basicnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kok kenapa di dubes, di Kemlu gitu ya, di Kementerian Luar Negeri banyak teman-teman dari sastra justru diterima. Mungkin karena memang bahasanya kuat ya, bahasa mereka kuat, dan di sisi lain juga sebetulnya kalau praktiknya ya, kalau praktik belajar HI itu di kedubes, di Kemlu yang saya tahu pun mereka itu justru begitu udah masuk Kemlu sudah menjadi diplomat, mereka belajar lagi, istilahnya matrikulasi lagi lah gitu. Belajar jadi diplomat benar lagi. Belajar HI lagi. Belajar HI lagi. Saya tahu tuh teman adik kelas saya. Ada adik kelas malah. Adik kelas saya tuh jadi dia istilahnya begitu dia sudah keterima di Kemlu, dia sudah jadi diplomat. Berapa tahun ya? 1 tahun nggak salah, 1 tahun setengah dia belajar HI lagi. Belajar HI lagi pada umumnya waktu lagi sekolah di Unpad misalnya gitu ya, atau di kampus-kampus lainnya gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya mengacu kepada kenapa sih teman-teman sastra justru banyak terima, ya karena memang itu bahasa mereka kan kuat ya. Bahasa mereka kuat. Mungkin yang saya tahu juga teman-teman dari sastra itu dia belajar budayanya juga. Belajar budayanya juga di UI juga namanya Fakultas Ilmu Budaya, bukan bahasa gitu. Jadi belajar budaya. Tadi budaya Inggris, budaya apa gitu semua. Jadi istilahnya saat mereka ditempatkan di di kantor-kantor luar negeri gitu ya, mereka juga sudah tahu gitu bagaimana berinteraksi gitu ya, tahu budayanya seperti apa. Jadi biar istilahnya mungkin dari Kemlu juga sudah ada pertimbangan itu kali ya. Pertimbangan itu juga begitu. Jadi kalau dari teman-teman HI memang yang membedakannya adalah ya kita lebih paham secara mendalam yang kembali lagi ke minat dari diplomat itu sendiri. Dia senangnya di apa? Misalnya saya lebih senang di ranah lingkungan, pasti saya bahas-bahasnya ke ranah lingkungan lagi gitu ya. Mungkin lebih ditempatkannya bakal di
apa namanya, misalnya nanti di kantornya di United Nations, mungkin di United Nations Environmental Program misalnya seperti itu. Oke. Jadi jadi sebagai orang perwakilan di sana misalnya seperti itu. Karena kan di setiap kantor United Nations itu harus ada perwakilan dari negaranya. Oh, gitu. Ada juga ya. Ada yang seperti itu. Iya, jadi tadi ya selain diplomat itu yang kadang kita lupa tuh. Diplomat tuh taunya kerjanya di kedubes atau konjen di masing-masing di punya negara kita doang gitu. Tapi bisa juga sebenarnya kebalikannya, bukan kebalikannya, maksudnya salah satunya tuh di UN, tapi jadi perwakilan Indonesia gitu, atau di NGO mana perwakilan Indonesia itu kan juga bisa ya, karena tadi belajarnya lebih ke hubungan negara, keamanan, lingkungan, tapi ngomongin ininya gitu. Wah, menarik banget sih memang untuk HI ini, dan masih jadi primadona lah anak Sosuna, terutama untuk bisa masuk HI dimanapun ya, Unpad, UI dimanapun juga oke banget. Nah, tapi nih kalau buat teman-teman yang ini kan lagi masa ngisi jurusan SNBP atau SNBT lah mungkin nanti, terus dia masih ragu nih mau ambil HI apa ambil sastra misalkan, atau ambil HI atau masih mau ambil manajemen aja, juga pilihan 1-2-nya gitu. Dari Kak Wira ada ini nggak, ada apa yang mau disampaikan nggak buat mereka yang masih ragu-ragu ini? Ya, buat siswa-siswa ya berarti ya. Sahabat Lavender. Sahabat Lavender, kalau memang sekiranya memang membingungkan, pada akhirnya kan kembali lagi kepada minat kita apa ya. Minat kita apa, kita senangnya di ranah apa, kemudian ya skill kita sih sebetulnya, kembali lagi skill kita ke bidang apa, justru akan ke arah mananya itu ya akan menuju kepada ya kesukaan kalian seperti apa. Karena kalau misalnya awalnya sudah suka, sudah senang, sudah cinta lah ya sama bidang tersebut, nanti pada akhirnya akan merujuk ke arah situ begitu ya. Jadi yang pastinya ya jangan khawatir dengan pilihan kalian. Jika kalian sudah mantap, pada akhirnya nanti bisa tersalurkan seperti itu sih. Oke. Jadi yang penting enjoy juga ya, dari belajar karena minat. Jadi 4 tahun belajarnya lebih enjoy, lebih menikmati. Tadi misal disuruh bikin sidang, berdiplomasi itu kalau yang nggak biasa ngubungin orang atau apa nggak suka, pusing. Ketika saat beneran kalau pas tadi dengar yang ngomongin diplomasi, sidang gini-gini, kayaknya memusingkan ya. Tapi buat yang minat ya seru-seru aja gitu, malah seneng harus belajar apa, isu-isu internasionalnya apa segala macam, juga menikmati. Oke, thank you Kak Wira untuk sharing-sharingnya seputar HI. Nanti Kak Saad sama Kak Wira ada informasi lagi tentang tadi, karena sekarang lagi di Marine Tourism nih. Nah, kita akan bahas jurusan itu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai sisi mana mereka belajar tentang hukumnya, tentang klausul-klausulnya lah seperti itu. Tapi mereka nggak tahu tuh mengilustrasikannya bagaimana. Nah, dulu waktu saya belajar hukum laut tuh saya tuh tidak dapat ininya, ilustrasi kayak gimana nih. 12 nautical mile tuh seberapa jauh sih gitu ya. Nggak tahu tuh kalau saya dulu ya. Nah, sekarang saya ilustrasikan seperti itu, misalnya saya kasih ilustrasi gambar, mereka proporsinya sampai mana, mereka lebih tahu tuh, oh ternyata begini nih.